Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fayayul hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sesepuh pinesepuh yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu nikmatul iman wal Islam, kemudian sehat wal afiat, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan kaki kita untuk melangkahkan ke masjid ini. Kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan teruskan dengan kajian rutin yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan saja apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kehadiran junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam pertemuan ini kita masih meneruskan babul amri bi'ada'il amanati, yaitu bab perintah menunaikan amanah. Dan ini memasuki hadis dari bab ini, 1, 2. Hadis yang ketiga ini, hadis yang ketiga dari bab ini. Kalau di kitab saya ini hadis ke 206. Sebelum kita memasuki dan meneruskan bab yang kemarin, marilah kita baca suratul Fatihah sekali. Kita hadiahkan kepada Syekh Mu'alif Hadal Kitab yang mengarang kitab ini. Juga kita hadiahkan terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan ilmu di dalam menuntut ilmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan belajar kita. Ya, jadi kita semua di sini saling belajar, Pak, Ibu ya. Semuanya masih belajar, saya juga masih santri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna bagi saya pribadi dan umumnya pada Bapak Ibu sekalian. Wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah. Hadis dari Hudzaifah dan Abi Hurairah. Dari hadis ini diriwayatkan oleh dua orang, yaitu Hudzaifah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata keduanya, yaitu Hudzaifah dan Abi Hurairah. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yajma'ullahu tabaraka wa ta'ala an-nasa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan an-nasa manusia. Fayakumu al-mu'minuna. Kemudian
orang-orang yang beriman mereka berdiri. Hatta tazlafa lahumul jannatu. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia, kemudian orang-orang yang beriman berdiri. Hatta tazlafa lahumul jannatu, sehingga surga itu didekatkan kepada mereka. Ini berarti pas waktu hari kiamat mahsyar itu nanti didekatkan surga. Surga sudah didekatkan. Fayatuna Adama sholawatullahi alaihi. Kemudian al-mu'minun, orang-orang yang beriman tadi, mereka mendatangi Nabiullah Adam sholawatullahi alaihi. Fayakuluna, kemudian mereka meminta orang-orang yang beriman tadi, ya abana, istaftih lana al-jannata. Istaftaha yastaftihu istiftahan wa huwa mustaftihun. Istaftih, istaf'il sama. Istaftih, mintakanlah engkau lana kepada kami, maksudnya meminta kepada Allah, al-jannata surga, mintakanlah kami dibukakan surga gitu. Jadi ya Nabi Allah Adam, mohonlah kepada Allah untuk dibukakan surga untuk kami. Kalau bahasa Indonesia yang mudah itu seperti itu. Fayaqulu, kemudian Nabiullah Adam menjawab, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Bukankah karena kesalahan atau kekeliruan bapakmu atau bapak kalian, yaitu Adam, kalian keluar atau kalian dikeluarkan dari surga. Jadi Nabiullah Adam mengatakan seperti ini adalah ta'adduban, karena beliau itu adalah orang yang adab, punya adab. Jadi tidak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri pribadi. Itu ta'adduban. Bukankah karena kesalahan, kalau asalnya begini, hal akhrajakum, bukankah telah mengeluarkan kum kalian minal jannati dari surga, apa illa khati'atu abikum, yaitu kecuali karena kesalahan bapak kalian. Nah, gitu. Lastu bisahibi dzalika. Lastu, bukanlah aku bisahibi dzalika, yang sahib itu artinya itu yang mempunyai. Bisahibi dzalika, yang mempunyai keutamaan hal seperti itu, yaitu menghadap Allah untuk meminta dibukakan pintu surga. Idhabu ila bani Ibrahim khalilillah. Idhabu, pergilah kalian ila ibni, kepada anakku Ibrahim, yaitu Nabiullah Ibrahim. Khalilillah, yang beliau itu adalah Khalilullah. Dia punya gelar Khalilullah. Khalil itu bisa diartikan dengan kekasih, orang yang dekat kepada Allah. Khalilullah. Qala, kemudian berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerangkan gitu, karena beliau yang cerita.
Fayatuna Ibrahim, kemudian mereka orang-orang yang beriman tadi mendatangi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fayaqulu Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berkata, lastu bisahibi dzalika. Bukanlah aku yang mempunyai kemuliaan hal seperti itu, yaitu memohonkan kepada Allah untuk dibukakan surga. Innama kuntu khalilan min waro'a. Bisa dikatakan min wara'u. Bisa dibaca seperti itu. Nanti hadis nanti ada apa itu? Ada alasannya. Kalau min waro'a itu berarti mabni alal fathi. Kalau min wara'u itu berarti mabniun alad dhamm. Innama kuntu khalilan, sesungguhnya aku kekasih min waro'a. Waro'a itu artinya belakang, waro'a belakang. Masih di belakang-belakangnya gitulah. Sesungguhnya aku ini adalah kekasih Allah, tapi yang di belakang. Aku sama masih di belakangan lah. Ada kekasih Allah yang lain. Jadi min waro'a atau min waro'u itu seperti itu. I'madu ila Musa alladhi kallamahu Allahu taklima. Jadi i'madu itu artinya menyengajalah kalian. Maksudnya sama, datang kalian. I'madu itu menyengaja untuk mendatangi. Udahlah, datanglah kepada Musa alladzi kallamahu Allahu taklima, yang mana beliau ini Nabi Musa adalah kallamahu Allahu takliman. Allah berbicara langsung kepadanya dengan pembicaraan langsung. Jadi kalau Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, kalau Nabi Musa Kalimullah. Ngomong tanpa perantara, langsung berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, kemudian dia Nabi Musa berkata, lastu bisahibi dzalika. Aku bukanlah orang yang mempunyai kemuliaan hal seperti itu, yaitu memintakan dibukakan pintu surga, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Idhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhihi. Berangkatlah kalian kepada Nabi Isa kalimatillah wa ruhihi, dan dia ada ruhihi ini dari kalimatillah, maksudnya adalah zat yang Allah menciptakan Nabiullah Isa alaihi salam dengan kalimahnya, yaitu kun, jadilah engkau, bila abin dengan tanpa bapa, jadilah engkau Isa dengan tanpa bapa. Wa ruhihi, maksudnya ini adalah dan Allah memberikan ruh koleksi Allah langsung tanpa perantara lewat sulbi bapaknya, ya kan? Biasanya kan lewat ini keteranu kan biasanya kan anak ke bapak ke mbah dan sebagainya, itu kan berurutan. Kalau Nabi Isa, beliau dikasih ruh tanpa perantaraan lewat bapak. Waruhi, langsung Allah kasih ruh. Fayaqulu, kemudian berkata siapa Isa, Nabi Isa alaihissalam, lastu bisahibi dzalika. Aku bukanlah orang yang mempunyai derajat yang mulia itu, yaitu memohon kepada Allah untuk dibukakan pintu
surga. Jadi nanti orang yang beriman ngumpul, surga itu di depan udah kelihatan, itu pintunya tidak terbuka, nggak bisa masuk. Makanya orang-orang beriman, bukain dong, bukain. Namanya juga orang sudah dekat dengan tempat yang diimpi-impikan, tapi belum buka, nungguin nanti Pak Ibu, nungguin lama ribuan tahun. Makanya disitulah kemudian diterangkan itu nanti, fayatuna, kemudian mereka mendatangi Muhammadan, kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabiullah Muhammad. Inilah nanti bahwa syafa'atul udma yang pertama kali Allah kasihkan itu adalah pada hari itu. Syafaat yang sangat agung, yang sangat besar. Syafa'atul udma. Jadi karena kita nunggu lama kayak gitu kan, udah sampai tempat tujuan, udah sampai Ancol, mana-mana, masih ditutup Bu. Wah ini gimana ini, kapan bukanya nggak ngerti gitu kan. Tolong dong, udah dibukain dong, udah kan gitu kira-kira itu. Kita saking rindunya surga itu kayak gitu. Minta ke ini siapa yang kira-kira bisa kenal orang dalam kan gitulah, biar dibukain lah. Ini juga seperti itu nanti ketika kita akan masuk surga. Ini orang-orang beriman. Kalau orang-orang yang tidak beriman mah udah lain lagi, udah. Ini udah lewat, udah begitu, udah dekat ini mau masuk ke surga. Itu ada nanti sirat, kemudian ada pintu dan lain sebagainya. Udah ada di depan surga tapi belum dibuka. Fayakumu fayu'dzanu lahu. Fayakumu, kemudian beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri. Kalau di dalam tafsir hadis di sini berdiri maksudnya itu biar nggak salah Pak Ibu ya. Fayakumu, beliau itu berdiri allati tahtal arsy. Ya kan? Beliau itu ada di bawah arsy berdirinya. Terbang atau gimana itu wallahu a'lam. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa yasjudu tahtahu, dan beliau bersujud di bawahnya. Jadi kalau orang minta itu adabnya itu adalah ngadep, kemudian tata keramanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang udah jadi kekasih langsung terus ngomong asal, kira-kira jengkel nggak kira-kira? Itu nanti juga ada adab-adabnya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ. Kemudian teruskan lagi, biar itu tadi kan biar tidak salah tuh saya menerangkannya ketika fayakumu, beliau berdiri, fayu'dzanu lahu, kemudian beliau diberikan izin. Beliau diberikan izin untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diizinin. Beliau diizinin. Dibuka pintu surga. Kemudian wa tursalu al-amanatu warrahimu. Kemudian diutus atau disuruh di situ, didatangkan di situ al-amanatu warrahimu, amanah dan rahim. Rahim itu silaturahim. Jadi ini kan bab amanah. Jadi nanti di surganya Allah itu nanti dibuka, itu di situ digelar lah istilahnya, di samping kanan, samping kiri. Ini jalurnya satu arah nih menuju surga. Samping amanah ini satu jalur, jalur berikutnya adalah ar-rahimu. Fayakumani jambatai sirati,
yaminan wa shimalan. Kemudian keduanya berdiri di dua arahnya sirat atau itu tadi jembatan itu, yaminan di arah kanan, wa shimalan dan di arah kiri. Kanan kiri ini kalau kita ngadepin di sini ada di kanan ada di kiri. Kita lari dari situ. Kalau kita orang yang amanah, nanti larinya lewat jalur amanah. Kalau kita itu senang bersilaturahim, maka jalurnya silaturahim. Kalau dua-duanya, ya kita kayak di tol aja kayak gitu, bisa selap-selip ya. Mau kanan mau kiri. Kalau lebih kencengnya di amanah, kita ambil jalur amanah. Ya gitu kira-kira kan. Nanti. Tapi wallahu alam kita nggak bisa bayangin kayak apa di sini. Entahlah, di dalam hadis itu juga diterangkan hanya Allah yang tahu bagaimana bentuknya amanah dan ar-rahim. Kemudian fayamurru awwalukum kalbarqi. Kemudian lewat awwalukum, pertama-tama orang dari kalian itu kalbarqi, seperti kilat. Orang yang di depan udah ngantri itu Pak ya, antrian pertama itu dia larinya seperti kilat. Kalbarqi. Kuntu. Kemudian ini yang meriwayatkan hadis berkata, bi abi wa ummi, demi bapakku dan demi ibuku. Nah, kalau di dalam hadis yang lain diterangkan, disebutkan di satu bi abi anta wa ummi, aku tekarkan engkau dengan bapakku dan ibuku, maksudnya kepada Rasulullah. Dia kalau orang nanya itu, orang-orang Arab itu bi abi wa ummi, maksudnya bapak ibu itu sampai kalah cintanya ketika kita mengaku beriman, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ditukerlah bapak ibuku kepada Rasulullah. Nah, lebih taat kepada Allah dan Rasulnya daripada kepada bapak atau ibunya. Bi abi wa ummi, demi bapakku dan ibuku, nanti istilahnya saya tukerlah dengan keterangan ini. Ayyu syai'in kamaril barqi, ayyu syai'in, suatu apa itu, apa kayak gitu itu yang bisa lewat seperti al-barqi gitu kan. Ayyu syai'in kamaril barqi. Kemudian Nabi menjawab, qala alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ainin. Tahukah kamu, bagaimana pendapatmu, kaifa yamurru, bagaimana mereka lewat, wa yarji'u dan balik, fi tarfati ainin, dalam satu kedipan mata. Kayak apa ya kok orang itu bisa lewat seperti barqi itu, kayak apa? Itu kan orang kan bingung. Kalau orang itu kan pikiran mereka, orang itu sebanter-banternya ya paling lari yang paling kenceng, kan gitu kan. Wah, nanti kalian itu seperti kilat gitu kan. Loh, kayak apa itu kilat ya Rasulullah? Ayu syai'in. Nah, itu. Terus kamu ngerti enggak? Jadi kalau ada orang bolak-balik jauh tempatnya, tapi dalam satu kedipan mata, sep ke sana, sep ke sini, wah gitulah. Itu diterangkan maknya kamaril barqi itu seperti itu. Kemudian summa kamarrir rih, kemudian beliau menerangkan lagi orang yang berikutnya lewat itu kamarrir rih, seperti lewatnya angin yang kencang, berembus kencang. Kamarrir rih. Tsumma kamarrit thairi, kemudian berikutnya lagi seperti larinya burung yang terbang. Burung kalau terbang kan sekian cepat sekali, udah hilang aja kayak gitu. Kemudian wa asyaddur rijali
tajri bihim. Kemudian lewat orang yang asyaddur rijal, itu yang sangat, ar-rijal itu larinya. Dari rajulun itu dari kata rajulun itu dari kata rijlun, kaki. Jadi kalau laki-laki perempuan biasanya kalau lari itu lebih kencengan laki-laki. Makanya kalau laki karena lebih kenceng rijlun, rijal. Gitu kata. Jadi asyaddur rijal itu orang yang sangat kenceng larinya. Itu urutan berikutnya. Tajri bihim a'maluhum. Tajri itu mengikuti, jaro itu mengikuti lari, bihim mengikuti mereka, apa a'maluhum, amal mereka. Jadi amalnya itulah yang kemudian jadi cepat atau tidak lewat, ngikutin. Orang lari kayak gitu, udah amalnya udah lari semua ngikutin. Wa nabiyukum, dan adapun nabi kalian semua sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita Muhammad, qaimun, beliau itu berdiri alas sirati, di atas sirat. Jadi kalau jadi pemimpin memang gitu Pak Ibu. Nabi kita Muhammad itu kan boleh masuk duluan, tapi beliau masih di atas sirat. Orang udah lari ke semua, udah masuk surga, kenceng-kencengan kayak gitu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di atas sirat atau jembatan itu tadi. Atau kalau istilahnya siratal mustaqim. Yaqulu, beliau berdoa, Rabbi salim, salim. Sampai seperti itu Nabi kita Muhammad cintanya kepada umatnya itu. Beliau doa terus di atas sirat tadi, Rabbi salim, salim, ya Tuhanku, ya Tuhanku, salim, salim, selamatkanlah, selamatkanlah, gitu. Hatta ta'jiza a'malul ibadi, sehingga amal seorang hamba tadi ta'jizu itu lemah. Kita itu ya apa ya, amalnya itu nggak bisa dorong gitu loh, nggak bisa lari. Ta'jizu itu apes, lemah, loyo gitu. Nanti kalau di sana itu nanti kita kira-kira gimana Pak ya? Kalau ngelihat amal kita, ya Allah alamnya, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal hamba itu tadi ada yang lemah. Hatta yaji'a ar-rajul, sehingga seorang tadi datang, la yastati'u as-sayra, yang mana dia tidak mampu berlari, illa zahfan, kecuali dia itu, zahfan itu kan ada ngartikan merangkak. Tapi kalau kiai-kiai kuno zaman dahulu, kalau saya ngaji itu sampai jalannya itu ngesot. Kalau merangkak mah masih bisa lari Pak ya, masih bisa anu lah. Tapi kalau ngesot itu kayak orang dengkelan gitu loh Bu. Ngerti dengkelan tuh ya? Dengkelan tuh yang ngerti orang Jawa aja kali ya. Jadi prosot kayak gitu. Itu zahfan itu kayak gitu. Jadi saking amalnya sedikitnya tadi nggak bisa dorong sampai jalannya ngesot. Nggak mampu berjalan itu sampai prosot kayak gitu. Wa fi hafatas sirati, dan di pinggir kedua sirat tadi, kalalibu, itu ada gantungan-gantungan, mu'allaqatun, yang dia itu dicentelin, itu mu'allaqah itu, ma'muratun, yang dia itu diperintah, biakhdiman, untuk mengambil orang, umirat bihi, yang dia diperintahkan untuk mengambilnya. Jadi kalalib itu kayak apa ya, seperti kalau kita itu ngelihat orang tukang daging gitu Pak, itu kan ada yang dicantelin gitu, nanti dagingnya terus dia, itu ada cantolannya begini, itu kalalib. Nah, kalalib, jadi kalib biasanya, kalib itu kalalib, itu jamak. Jadi ada cantelan-cantelan yang untuk nganu itu. Kalau kita itu ya ada kayak nganu jangkar begitulah. Kalau kapal itu jangkar yang dia itu ada kaitannya begini kayak kail begitu.
Ada yang mengatakan itu dari kayu tapi ada besinya kayak gini, nyantrol gitu. Itu nanti ahli hadis yang memaksudkan apa maksudnya. Maka kalau kita itu langsung kalau bali langsung hadis itu agak sulit. Maka harus ada keterangan-keterangan ulama yang dulu itu berdialog kepada Rasulullah, kemudian berikutnya yang bisa menerangkan. Jadi kalalib itu seperti itu. Yang dia itu tadi digantungkan, diperintahkan untuk ngambil orang yang diperintahkan untuk diambil. Famahdusun. Kemudian ada kalanya orang itu tadi dilukai karena tadi jalannya ngesot, itu diperintah untuk mengambil kaki itu luka, lariin ke surga. Nanti kalau cekak gitu terus bisa nyampe, bisa. Tapi ada yang begini merosot, jatuh, terluka. Dia menimpa di neraka jahanam. Famahdusun. Ada yang najin atau najun, dia selamat. Ada yang wamukardasun. Ada yang orang itu dicangkolin begitu kemudian terluka, jatuh finnari di dalam neraka. Walladhi demi zat nafsu Abi Hurairah, yang jiwa Abi Hurairah biyadihi ada padanya, ada pada genggamannya. Inna qa'ra jahannama. Ini hadis ini sisipan dari perkataan Abi Hurairah. Beliau mengatakan walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi inna qa'ra jahannam, sesungguhnya dasar neraka jahanam itu dalamnya lasab'una, itu adalah perjalanan 70 kharifan tahunnya. Jadi kalau jatuh itu, kalau perjalanan itu jatuh dari atas ke neraka jahanam itu perjalanan 70 tahun. Ini adalah keterangan dari sisipan dari Abi Hurairah. Rawahu Muslim, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya hadis sahih. Kemudian qauluhu waro'a itu adalah maksudnya waro'a wa huwa bil fathi, dengan dibaca fathah fihima pada keduanya. Wakila, dan ada yang berpendapat biddommi dengan dibaca doma, waro'u bila tanwinin, dengan tanpa dipakai tanwin. Wa maknahu, adapun maknanya itu adalah lastu bitilkad darajatir rafi'ah, aku bukanlah mempunyai derajat yang luhur. Wahia kalimatun tuzkaru ala sabilit tawaddu'i, adapun kata menyebutkan aku ini adalah kekasihnya tadi di belakangnya masih ada yang di depannya, itu adalah kalimatun tuzkaru, kalimah yang disebutkan ala sabilit tawaddu'i, atas jalan andap asar atau tawaddu. Jadi nabi-nabi itu tawaddu ada. Walaupun Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman diturunkannya, tetapi Nabi kita itu adalah Nabi sebelum Nabi. Makanya itu, tapi turunnya kebagian paling belakang. Makanya banyak hadis yang terangkan laulaka gitu. Andaikan bukan karena engkau Muhammad, maka tidak aku ciptakan langit dan bumi. Masih berupa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad basittu maknaha, adapun ini sungguh sudah saya saya jelaskan maknanya waro'a fi syarhi sahih Muslim, di dalam sarah sahih Muslim. Jadi kalau kepingin
keterangan panjang itu ada di Sahih Muslim. Itu kan ada Sahih Muslim kalau Imam An-Nawawi itu ada 9 jilid. Saya ada itu pas waktu itu 9 jilid. Mungkin kalau cetakan lain mungkin bisa beda-beda ya. Tapi ada 9 jilid. Ada yang mungkin jadi 12 karena mungkin anunya sendiri-sendirilah, beda percetakan. Wallahu alam. Dan Allah a'lamu, beliau Allah adalah yang maha mengetahui. A'lam itu dia lebih tahu. Jadi keterangan-keterangan di sini ada di sarah ini. Adabnya seorang pensarah hadis itu selalu beliau mengatakan wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Jadi ya itu tadi sesuai dengan alam rohaniah masing-masing. Kalau beliau itu adalah yang menerangkan itu ruhnya, jiwanya itu tercerahkan, maka beliau bisa menerangkan di sana dengan pengalaman rohaniahnya. Tapi kalau orang cuma tata ahli bahasa, ya dia menerangkan dengan cara bahasa. Jadi nanti kedalaman seseorang ketika menerangkan isi Al-Quran maupun hadis itu biasanya adalah sesuai dengan pengalaman rohaniahnya. Jadi kalau beda-beda ya maklum, ada yang ini dengan ini tata bahasa seperti ini itu menerangkan seperti ini. Biasanya kajiannya dia dikaji dari tata bahasa. Ada yang pinter di ilmu hadis, riwayat dan lain sebagainya, dia menggabungkan hadis ini dengan hadis ini, akhirnya ketemulah keterangan seperti ini. Ada yang beliau itu dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan alam ruhaniah dia, akhirnya dia bisa menceritakan apa yang dialaminya. Jadi beda-beda Pak ya. Ini adalah satu hadis panjang, besok itu lebih panjang lagi itu hadis berikutnya. Kita jadi satu saja ini Pak ya. Hadis kalau ini satu halaman, dua halaman penuh. Besok itu agak cepat itu karena panjang. Kalau ini ya panjang tapi ya sedang-sedang lah. Nah, mudah-mudahan saja dengan mengetahui hadis ini kita lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana enggak kita jadi umatnya Pak Ibu ya? Ketika buka pintu ini dia nggak langsung masuk, dia nggak masuk langsung, nungguin umat-umatnya sampai orang yang ngesot apa kayak gitu. Beliau masih mendoakan ya Rabbi salim, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Tuhan gitu. Itu cintanya Rasulullah kepada umatnya. Nah, bagaimana agar kita bisa mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan bersholawat kepada Nabi kita, maka ada titik tanda pada diri kita nanti yang disitulah Rasulullah mengenali kita. Ini sholawat. Nanti Bapak tukang sholawat kepada Rasulullah, ada tanda, ada titik-titiknya. Bercahaya walaupun kelip-kelip Pak ya. Ini nanti tandanya itu adalah dengan selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat kalau bisa hadirkan kepada kita di hati kita, di ruhaniah kita. Ketika kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, rindu hati kita itu harusnya rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ketika kita bersolawat seakan-akan sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi enggak ada bekas rindu ingin bertemu kepada Rasulullah. Upayakan seperti itu, karena dengan begitu maka rindu kita itu nanti dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma ucapannya diucapin ya doain gantian. Kan itu kalau engkau bersalam kepada aku balas 10 kali. Ya kan? Dengan yang sama.
Tapi kalau rindu Pak Ibu, rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balasannya adalah rindu Rasulullah kepada umatnya. Enggak terbatas Pak ya. Jadi sholawat bisa jadi kita baca sekali, orang lain mungkin sekali. Tapi kalau bacanya bisa menggetarkan kalbu, masuk ke dalam ruhaniyah kita, maka itu efeknya nanti langsung kita bisa merasakan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bertemu bareng-bareng di sana, berkumpul pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah jangan manja Pak ya Ibu. Kita usah tanya jawab Pak ya. Cuma gitu aja kan. Kita anu aja, mudah-mudahan baca selawat yang banyak. Monggo silahkan. Di surat Al-Hijr di Quran itu kan disebutkan di ayat terakhir, wa taral malaikata khawfina minal khawf min khawlil arsy. Yang adalah surat yang terakhir. Itu arsy itu tengah-tengah itu artinya. Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi di dalam menafsirkan itu kata-kata ada yang di tengah arsy gitu ya Pak. Jadi Allah itu di sini kemudian yang diterangkan kan itu tadi menerangkan masalah yakun. Arsy. Maksudnya ini malaikat melihat Allah atau gimana? Kalau di Quran artinya di tengah-tengah Arsy. Jadi di wasikola di nakafaru ila jahannam. Oh, yang itu Zumaro itu dan seterusnya. Ada kata-kata ars yang dimaksud ars itu apa? Jadi ada nanti istilahnya itu apa ya? Jadi bumi, alam kita itu alam dunia. Terus kemudian alam di atasnya ada namanya alam para malaikat, alam Jabarut. Nah, ketika alam Jabarut itu termasuk arsy itu nanti ada di atasnya lagi. Kemudian makanya kemudian para malaikat itu kan di alam-alam Jabarut. Ketika lebih luas lagi namanya arsy. Kan gitu. Jadi ketika karena alam ini adalah dia itu ke sana kayak gitu. Tidak semua malaikat bisa ke arsy. Iya Pak ya. Tidak semua. Jadi ada nanti malaikat itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Ada malaikat yang awam, ya umum lah begitu. Ada yang khos, ada yang malakul, yang hamalul arsy, hamalatul arsy Pak ya, yang menyangga arsy dan sebagainya. Ada malaikat-malaikat sesuai dengan tingkatan makom masing-masing. Nah, kalau yang di hamalatul arsy dia kan yang nyangga. Jadi malaikat yang di sini itu di dalam itu diterangkan adalah malaikat-malaikat awam yang dia melihat di arsy. Jadi malaikatnya tidak di arsy makanya melihat arsy. Gitu. Jadi nanti ada malaikat-malaikat yang memang tingkatannya berbeda-beda. Dan malaikat yang paling dekat kepada Allah adalah malaikat Jibril. Tetapi sedekat-dekatnya ketika Isra Mi'raj, ini kan Isra Mi'raj Pak ya Ibu ya, itu tidak bisa melampaui alam yang berikutnya. Adalah hahut, lahut dan atas itu nanti kan begitu kan. Ketika naik ke atas terus, Jibril dia mengatakan seandainya aku maju sejengkal saja maka aku akan terbakar. Karena memang tidak bisa dimasuki oleh malaikat
Jibril. Disitulah Nabiullah Muhammad SAW mendapat kehormatan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Ya, itu tadi kalau yang saya lihat ketika malaikat itu diterangkan bukan malaikat-malaikat yang khas tapi malaikat yang am, dia melihat di arsy. Wallahu alam bisawab. Yang benar datangnya dari Allah, kalau salah dari saya pribadi yang taif ini, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Udah sampai selesai? Monggo. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit perlu pemikiran. Selama ini saya kan nggak pernah dengar. Yang sekarang lagi melanda kita ini kan masalah wabah, ya kan? Efeknya ke ibadah. Contoh umpamanya bukan di sini saja. Sekarang yang seperti kita ini jalan-jalan ini dalam sholat kita sempurna atau tidak? Ya terima kasih Pak. Untuk wabah saat ini ya Pak ya. Ibadah itu nanti kalau kita mensikapi wabah ini kira-kira itu datangnya dari Allah atau tidak? Kita yakin apa enggak? Wabah itu datang dari Allah enggak kira-kira? Atas izin Allah enggak kira-kira? Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada wabah itu, ada dua kelompok yang mensikapi wabah ini. Ada yang dia semakin dekat kepada Allah, bahwa kita itu memang manusia sifatnya dhaif, lemah, dengan kayak gitu aja kalah, ya kan? Itu semakin hati kita itu semakin merasakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kemudian menyalahkan, kenapa Allah ngasih wabah sehingga kita ibadahnya apanya jadi kalau menurut kita kurang sempurna. Ibadah itu ada yang syariat, ada yang hakikat. Syariat itu yang kita pelajari itu, kalau sholat itu shofnya rapi, rata, apa dan lain sebagainya. Kemudian ya pokoknya ada wudhu ini dan sebagainya, termasuk shof, termasuk apa, jamaah dan lain sebagainya. Tapi hakikat ibadah itu adalah ada di dalam hati kita. Ketika kita bisa mensikapi itu, maka justru ruhaniah kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun di jarak-jarak. Tapi kalau kita itu cuma melulu kepada syariat, akhirnya seakan-akan ibadah kita itu tidak sempurna, tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Padahal zaman Rasul juga seperti itu sudah ada, namanya wabah, ta'un, itu ada, dan mereka juga sudah memberikan cara-cara mereka itu seperti apa? Hadis kan banyak ya Pak ya diterangkan itu. Ta'un apa? Zaman-zaman sahabat Umar juga ada ta'un. Jangan terus gini, nanti nyalain orang ini. Wah ini pemimpinnya ini, makanya wabah banyak. Lah kurang apanya sahabat Umar itu? Saat itu juga sudah ada ta'un, ya kan Pak ya? Jadi itu sebenarnya wabah dan sebagainya itu justru kita itu dituntut bagaimana kita itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ini untuk ujian kita semua, biar kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Fastabiqul khairat. Ada yang terakan ahsanu amala, yang lebih bagus amalnya, bukan banyak amal. Ya Pak ya? Jadi kalau kita melihat seperti itu, kita tata hati kita. Seandainya ada kebijakan begini-begini, itu kan syariat.
Syariatnya kita harusnya berjajar, lurus, terus kemudian ada kebijakan suruh di jarak dan lain sebagainya, atau bahkan ada yang ditutup gitu kan. Ditutup masjid tidak menutup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan pokoknya ruhaniyah kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang gara-gara kayak gini akhirnya banyak orang yang dia itu lebih berzikir, lebih kenal, lebih masuk, lebih dibukakan pintu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang-kadang Pak, kita ingat pas waktu rame-ramenya wabah zaman dulu. Ini kan walaupun rame tapi kan nggak ada penutupan kayak dulu Pak ya. Dulu pernah ditutup masjid, digembok, di apa dan sebagainya. Kita dengar adzan saja Pak, kita bergetar hati kita, betul nggak Pak? Karena kita tidak bisa masuk masjid. Karena apa? Orang yang adzan betul-betul dia niat dengan adzannya, ikhlas kepada Allah, ya kan? Kemudian dia mohon kepada Allah agar dibukakan pintu kolbunya. Dengan begitu ketika kita mengajak mereka, ini waktunya sudah sholat, agar pesan kolbu kita itu sampai kepada kaum yang di sekitarnya. Ikan Pak ya? Orang yang adzan nangis seperti itu. Banyak di YouTube dia apa, atau dia pasti orang yang ngalamin adzan pada waktu itu. Begitu tersentuhnya Pak ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya itu belum pernah dengar adzan yang sesahdu ketika masjid ditutup. Ya Pak ya. Justru disitulah kemudian kita walaupun di rumah, hati kita justru terpaut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita rindu masjid. Kemarin-kemarin terus dibuka itu banyak, habis itu kira-kira gimana Pak? Mundur lagi. Ini tutup lagi, ini nanti kalau ditutup lagi puasa awal-awal kalau ditutup upama ya. Itu mungkin orang itu terus kepengen banget. Sekali buka penuh. Dibuka beneran nanti terus 2 minggu meledak lagi. Itulah manusia, kadang-kadang dikasih nikmat biar kita itu syukur nikmat, dikasih keselamatan, kemudian wabah hilang, kita kadang-kadang kurang menggunakan nikmat itu, tidak syukur. Ketika dicabut baru terasa nikmat itu sangat besar bagi kita, ya kan Pak ya? Mudah-mudahan saja walaupun kayak gitu-gitu kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnudzon kepada orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan hati kita dari berprasangka buruk. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi ya Pak ya. Mohon maaf kalau belum bisa memberikan jawaban yang baik. Ya. Udah cukup dah. Ya dah, kita baca istighfar. Jam 6 lebih 10 Pak ya. Ternyata juga kita baca istighfar 3 kali, kemudian baca hamdalah dan ditutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.